Berdasarkan pasal 1 dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dinyatakan bahwa 1. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik dalam pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 5. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 6. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dalam pasal 2 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dinyatakan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian sikap dalam pasal 3 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan. Dalam pasal 5 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dinyatakan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. C. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. D. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. E. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. F. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. G. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah buku. H. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. I. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Dalam pasal 13 ayat 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dinyatakan bahwa prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian.
Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Yang kedelapan, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan A. Menetapkan KKM. B. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. C. Menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. D. Melakukan analisis kualitas instrumen. E. Melakukan penilaian. F. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. G. Melaporkan hasil penilaian. H. Memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menyusun kisi-kisi penilaian. Kedua, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang ketiga, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang keempat, melakukan penilaian. Yang kelima, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian. Yang ketujuh, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Dalam pasal 14 Permendikbud nomor 23 tahun 2006 tentang standar penilaian pendidikan, dinyatakan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: yang pertama, instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Yang ketiga, instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun.